hewan yang tidak dimuliakan. Ghairul muhtarami bermula makhluk atau hewan yang tidak dimuliakan. Sitatun itu ada 6. Mana yang 6 itu? Yang pertama tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua wazanil musanu. Wazanil musanu, wazaniun berat. Wazanil musanu dan orang yang zina muhsan. Dan orang yang zina muhsan. Yang ketiga wa murtadu dan orang murtad. Wa murtadu dan orang murtad. Yang keempat wal kafirul harbi dan kafir musuh. Wal kafirul harbi dan kafir musuh. Yang kelima wal kalbul akuru dan anjing galak. Wal kalbul akuru dan anjing galak. Anjing galak. Wal khinziru yang keenam babi. Wal khinziru dan babi. Itu dulu kalau malam besok. Kalau kita lanjut, kita suruh pertanyaan. Itu dulu paham. Lapatnya mudah, lapatnya sangat mudah. Kita harus pahami tentang siapa saja makhluk Allah yang dikategorikan itu tidak dimuliakan. Bahkan jangankan dikasih makan, dikasih air juga orang boleh. Itu orang yang tidak dimuliakan sampai begitu. Jangankan dikasih makan, air aja nggak boleh kita kasih. Siapa orang-orang atau makhluk Allah yang tidak dimuliakan? Yang pertama adalah tarikus sholat. Ada 6. Yang pertama orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati ketika kita sembarang meninggalkan sholat. Ada lagi ingkar akan perintah sholat. Maka mestinya kalau dalam kitab Abdul Mu'in ini kudunya dipotong, kudu dibunuh kudunya. Tapi setelah pada ambil imam buat istitabah, setelah dikasih nasihat, setelah disuruh tobat, kagak mau tobat juga, maka barulah harusnya dikisos, harusnya dipotong saking wajibnya itu sholat. Buat kita jangan gampang-gampang meninggalkan sholat. Apapun keadaan kita, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Sekalipun sakit, kan ada caranya sholat dari sakit, betul. Sekalipun meriang, jangan pernah ditinggal. Bahkan kalau nggak kuat banget, udah, maka silakan dijamak. Ya baik, dijamak takdir. Kalau lamanya zuhur panas, perkiraan kita ini asar, bukan tambah benar ini badan, tambah berantakan rasanya, tambah panas, maka silakan dijamak. Saking pentingnya itu sholat. Tapi kalau dalam syarat jamak secara umumnya ada enggak? Enggak ada.
Saking apanya? Saking pentingnya itu sholat, sehingga kalau sakitnya sudah terlalu dan bahkan lebih parah, maka silakan dijama. Saking apa? Saking penting dan wajibnya sholat. Karena sholat itu pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Satu. Yang kedua, singkat-singkat aja. Yang kedua, wazanil muhsanu, orang yang zina muhson. Apa itu zina muhson? Kalau dilihat salahnya di sini, zina muhson itu adalah, kata muhson itu dari kata hason, istiqomnya, artinya terjaga. Artinya seorang suami yang sudah punya istri, sudah terjaga. Ketika seorang suami menjima istrinya, maka hakikinya dia terjaga Islamnya dan terjaga dirinya dari syirik. Kalau bapak menjima istri, maka hakikinya bapak jomblo masuk. Menjima istrinya, maka hakikinya itu seorang bapak yang telah menjima istrinya, hakikinya dia telah terjaga Islamnya dan terjaga daripada syirik. Makanya muhsan itu terjaga. Bukan anak muda sama anak muda, tapi kalau bapaknya atau istrinya melakukan perzinahan kepada orang lain yang dia telah dan pernah berjima sah terhadap pasangan suami istri, terus dia nyeleweng kepada orang lain, maka ini namanya zina muhson, pelaku zina muhson. Bukan sama-sama anak muda, tapi udah pada kawin sah, tapi selingkuh dan melakukan perzinahan sampai jima. Bukan hanya cium-ciuman saja, tapi jima. Maka orang yang sudah berkeluarga sah, dia melakukan perselingkuhan tanpa akad nikah, itu namanya zina muhson. Dan orang yang zina muhson itu termasuk kategori orang yang tidak dimuliakan dalam agama Islam. Bahkan wajib dia dirajam sampai mati ulunya berat. Ada lagi dikasih suaka, dibelain, diapain, nggak boleh begitu. Naudzubillah, jangan sampai kita termasuk yang demikian. Itu zina muhson. Selanjutnya, wal murtad. Sudah paham kita. Murtad adalah orang yang keluar dari Islam, itu murtad. Man qatana mimman yasiru qalabuhu al-Islam. Intinya orang yang memutuskan dirinya keluar dari Islam, umur. Nah, maka orang murtad termasuk kategori orang yang tidak dimuliakan dalam Islam. Selanjutnya, wal kafirul harbi, kafir musuh. Orang yang memerangi orang Islam. Maksudnya definisinya bagaimana? Wa huwa alladzi la sulhalahu ma'al muslimin. Yaitu orang yang enggak pernah dia ada damainya dengan orang muslim. Itu namanya kafir musuh. Orang yang enggak pernah ada damainya dengan orang muslim itu kafir musuh. Di tengah dijelaskan di sini wa kharaja bil harbi salah satu aqsamin. Tidak termasuk kafir musuh, kita harus jaga tuh kehormatannya. Haram kita nodai kehormatannya. Kalau selain kafir musuh. Selain kafir musuh yang tidak termasuk kafir harbi adalah pertama, ada 3. Satu adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Dhimmi itu dari kata al-jizyah. Maknanya dhimmi itu jizyah.
Seorang kafir di sini saya jelaskan. Kafir jimmi adalah man aqwada jizya ma'al imam au naibahu au naibihi wa dakhala tahta akamil Islam fa innahu muhtaramun. Nah, kafir jimmi yang di luar daripada kafir yang harus kita perangi, yang bukan musuh kita, itu adalah orang yang dia punya akad, ada ikatan pada imam muslim, pada pemimpin muslim. Ikatannya berupa apa? Dia bayar jizyah, bayar pajak, atau bayar upeti kalau zaman dulu. Dan dia patuh dengan hukum-hukum yang diterapkan oleh penguasa itu. Banyak kan di sini kafir, baik itu Kristen, Katolik dan lainnya, dia tetap patuh dengan aturan main yang ada di negara itu. Dia tetap patuh. Walaupun agamanya lain dari kita, maka itu namanya kafir dhimmi. Maka orang yang memerangi kafir dhimmi sama saja dia memerangi nabi, yakni hak manusia. Namanya hak asasi manusia harus dijaga. Salah satunya kafir dhimmi. Zaman sekarang nih hati-hati kita, jangan gampang-gampang terprovokasi dengan bahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa sekarang nih lagi seronok banget. Hati-hati kita. Jangankan orang muslim, orang kafir, kita harus lindungi kehormatannya. Satu, itu kafir dhimmi. Yang kedua yang harus kita lindungi lagi adalah kafir muahad atau kafir muahid. Siapa itu muahid? Wa huwa man aqwadal masalihah ma'al imam min ahli harbi ala tarkil kitab. Kafir muahid itu adalah orang yang ada akad, ada perjanjian, maslahat, gencatan senjata. Dia melakukan gencatan senjata terhadap imam negara itu, negara muslim diantaranya. Melakukan gencatan senjata yang sebelumnya itu perang, berarti kan? Perang. Tapi melakukan gencatan senjata. Melakukan gencatan senjata. Nah, dia di dalam melakukan gencatan senjata, dia membayar iwan, membayar tebusan, membayar tebusan kepada imam muslim tersebut. Walaupun dia sebelumnya memerangi kita, tapi di dalam melakukan gencatan senjata, ketika ada perjanjian, maka wajib bagi kita menjaga kehormatan mereka. Sebelumnya perang sama kita, tapi gencatan senjata. Maka ketika dalam gencatan senjata, itu harus dijaga kehormatannya mereka, walaupun dia kafir, walaupun musuh. Bayangin, ada kode etik. Sampai sebegitu Islam mengajarkan, saking rahmatan lil alamin. Enggak perang main tebas-tebas baik. Kalau Islam itu mengajarkan perang ada caranya. Ada komandonya dulu baru perang. Tanpa komando nggak bisa. Jadi harus ada komando-komando, apalagi ada gencatan senjata. Ketika ada gencatan senjata, terus kita sebagai orang Islam menekan mereka, berarti kita yang salah. Sama saja kita memerangi Rasulullah. Sampai begitu. Sehingga kata Nabi, ala man dzalama mu'ahidan awin taqasahu aw kallabahu fa qataqatihi aw ahada min syai'an bi ghairi tayyibi nafsin fa ana hajijuhu ay khasmuhu. Kata Rasulullah, ingatlah siapa saja orang yang dia zalim kepada kafir muahad yang sudah melakukan gencatan senjata, atau dia meremehkan, merendahkannya, atau dia memaksa kafir tersebut di atas kemampuan kafir tersebut, kata Rasulullah, atau dia mengambil sesuatu tanpa jalan yang baik, apa kata Rasulullah? Fa ana hajijuhu, maka aku khosmuhu, berperang kepada dia. Jangan kita gampang-gampang takbir atau Islam sementara kita sendiri nggak tahu
kode etiknya hati-hati. Benar tadi disampaikan oleh guru kita, Ustaz Muhammad, jangan sembarangan mengklaim menjustis sesuatu selagi kita belum tahu banget. Saya katakan tahu banget tentang sesuatu itu, hati-hati. Hati-hati. Zaman sekarang apalagi berita media itu berita-berita hoax udah membuming ya. Jangankan di kota, di desa, di terpencil pun yang namanya medsos, selagi dia pegang HP, dimanapun dia berada, maka informasi akan sampai kepada dia. Kalau kurang hati-hati mencermatinya, maka kita tergiring, akhirnya kita menjadi dosa jariyah. Hati. Kalaupun kita di sini kayak tadi, alhamdulillah tuh, ya, tim rekik masih itu tadi tuh, yang baca apa yang hadroh, yang ngajarin tuh emang bocah juga, tapi alhamdulillah ya. Salah tempatnya di sini mah, kecuali udah keluar dari sini, usahakan jangan salah, karena yang salah saya malu. Kalau di sini tuh nggak apa-apa, salah juga betul. Malu ngajinya Bang Udin. Kalau di sini mah masalah benar ya, orang belajar. Nggak semuanya harus mampu, sama. Rajin dong ya, rajin. Mana Bang Muhammad, itu gurunya luar biasa. Sini orangnya, tapi jadi guru rebana. Masih bagus jadi guru. Sini, saya kasih hadiah. Gua ada modal ya. Sini Bang Muhammad. Ini Ustaz Aisan anaknya, alhamdulillah di sini kepake jadi ngajarin hadroh. Belum besok udah ngajarin dunia. Semangat, yang lain mau beri negasi. Jempol saya. Dan yang ketiga adalah kafir mu'amin. Kafir mu'amin yang harus diamankan juga, yaitu siapa? Man aqdal aman ma'aba abdil muslimin di arba'ati asyhurin faqat. Ayat Qur'annya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kafir mu'amin termasuk kafir yang tidak boleh kita perangi adalah orang yang dia melakukan akad, ikatan, perjanjian aman dengan sebagian orang muslim. Dia mengadakan perjanjian aman dengan orang muslim pada masa 4 bulan saja. Nah, ini ayat Qur'annya diawali dari wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Nah, kalau dilihat wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, ini masuk bab apa? Nanti dilihat di dalam di Mutamimah ada babul istighfar. Maksudnya bagaimana? Bila mereka dari orang-orang musyrik itu melakukan apa? Melakukan minta suaka, orang-orang musyrik itu minta suaka kepada kalian orang muslim, maka kata Allah fajirhu, maka amanin. Kalau minta mereka suaka, tapi ada batas waktu. Intinya enggak semua kafir itu harbi gitu kan. Selama dia walaupun musuh terus dia melakukan gencatan senjata dengan muslim, maka itu bukan lagi harbi. Kamu tidak kafir. Selanjutnya itu kafir yang tadi yang kafir harbi. Yang selain harbi sudah disebut ada 3 ya. Nah sekarang kafir itu sendiri apa sih? Kafir itu kufrun lughatan satrun ni'mah. Jadi orang yang kafir itu orang yang tertutup dari nikmat, dari anugerah. Jadi dikatakan kafir karena dia tertutup satu nikmat, tertutup dari anugerah, dari nikmat, dari nikmat Islam, nikmat apa itu tertutup dia. Jadi orang kafir orang yang tertutup. Kalau secara bahasa. Kalau secara syariat kafir yang dimaksud itu adalah ingkar ma'uli mabiddarurah maji'u rasulin bih. Jadi ingkar sesuatu yang
dia sudah paham ingkar akan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, gitu loh. Ingkar pada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, yang sesuatu itu sebetulnya nggak perlu dipikirin, dorurah, udah doruri. Atau Rasulullah misalnya wajib sholat, wajib zakat, itu kan udah jelas tuh kita udah meyakini. Jangankan yang pintar, yang awam pun yakin kalau sholat itu wajib. Kecuali nanti kebalikan dororo, nazori, ada dororo, ada nazor. Kalau dororo, ilmu dororo kalau dalam bahasa mantik itu ilmu yang nggak perlu dipikirin lagi, bisa dewek. Kayak lapar misalnya, perut sakit, itu namanya lapar. Obatnya ya makan. Jadi nggak perlu dipikirin panjang-panjang. Itu doruro, doruri namanya. Ada lagi nazori. Nazori itu kudu dipikirin untuk mengetahui sesuatu itu kudu nador, kudu dipikirin dengan macam-macam ilmu. Itu namanya nazor. Nah, kalau doruro, doruri itu tadi. Gerah banget ini ya mandi, gitu doang udah. Doruri. Jadi orang yang ingkar dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka itu termasuk orang yang kufur. Paham ya? Selanjutnya ada sebenarnya banyak ini, ada hampir yang mungkin dibagi berapa lagi misalnya. Selanjutnya wal kalbul akur wal khinzir, termasuk yang tidak dimuliakan, yaitu adalah anjing galak. Jadi kalau anjing berarti binatang. Anjing yang membahayakan ini tidak dimuliakan. Sekalipun sangat kehausan, sangat kelaparan, itu nggak boleh dimuliakan. Kan sama-sama makhluk Allah, iya, tapi syariat mengatakan demikian. Kalau urusan syariat jangan dipandang dari kacamata tasawuf atau kacamata thariqah. Jangan salah. Jadi kalau urusan syariat ya syariat. Contoh begini dah. Sekarang harus yakin kita yang ngaji, yang kalau lagi pikir. Syaratnya seorang imam, nih saya kasih contoh. Syaratnya seorang imam itu kudu ahlul tahammul. Ahli menanggung Fatihah, itu syarat imam. Saya ulang, kalau seorang imam maka syaratnya itu kudu ahlul tahammul, ahli menanggung Fatihah. Dia harus tahu Fatihah bagaimana bacanya, caranya, dia harus tahu tuh makhrajul hurufnya, harus tahu. Ketika di makmumnya orang yang ngerti dan sementara imamnya enggak, maka makmum enggak boleh bermakmum dengan imam tadi. Itu syariat. Jangan diadu dengan thariqah, dengan tasawuf. Allah tuh enggak melihat amalnya, jangan begitu. Syariat nomor 1. Yang kesian yang ngerti, Kalau sama-samanya enggak paham, itu sah. Dia imam, dia makmum sah. Kalau sama-sama enggak paham. Tapi kalau makmumnya lebih paham, maka wajib makmumnya yang jadi imam kudunya. Kecuali imamnya Fatihahnya benar, walaupun kurang paham tentang ilmu, tapi Fatihahnya benar, ya sah. Tapi kalau imamnya Fatihahnya hancur, maka makmum kudu ambil sikap, nggak boleh bermakmum dengan imam yang Fatihahnya hancur. Itu syariat. Jangan diadu dengan thariqah lagi jangan. Allah tuh nggak lihat amal dia, nggak lihat zahirnya, ya bukan begitu lain. Berantakan kalau begitu. Jadi syariat nomor 1, Islam dulu, pahami Islam dulu. Sembari pahami Islam, pahami iman, pahami ihsan, baru ideal. Makanya kalau kita masih di majlis, jangan sungkan-sungkan kalau lagi ngobrol-ngobrol ringan, lagi apa, tanya sama yang ngerti. Bagaimana cara bacanya ini? Baca bukan ada caranya. Kalau nggak tahu caranya jadi kaku, betul nggak? Baca Yasin, zikir atau apalah. Ya.
harus ada cara-caranya. Oh begini caranya nih. Karena biasanya guru itu nggak semata-mata dia baca, dia pun dapat dari gurunya. Kadang-kadang kita ngejar apa sendiri, ngejar cara sendiri. Kalau benar kalau kagak, kan dengerin udah gitu. Biasa begitu. Tanya dalam hal terkecil apapun tanya. Sebaiknya tanya. Kalau udah nanya insya Allah jadi paham. Kalau nggak tanya main bawa baik, jadi yang ngikutin kok keder. Gayanya juga gaya bisa ngaruh itu. Gaya orang mau ngikutin kaku karena gayanya nggak pas. Tapi kalau ngaji insya Allah jadi gaya baca begini. Makanya alhamdulillah kalau di sini mah kalau baca situ durani kok dia diperhatikan ya, panjang pendeknya mana, diperhatikan itu. Sampai lagi diberi udah baca Quran, baca hadis, baca ilmu, hati-hati tuh. Jangan sembarangan. Termasuk wirid apa aja, hati-hati. Tanya, kalau mana ragu, tanya. Termasuk binatang yang tidak dimuliakan adalah anjing galak, dan yang selanjutnya adalah galak. Maka itu semua adalah termasuk binatang yang tidak boleh dimuliakan secara hukum. Ini secara syariatnya. Sebanyak yang bermanfaat, semangat, jangan kendor, semangat. Buat kita, mohon kepada Allah, semakin kita tambah ilmu, semakin kita tahu diri. Itu namanya ilmunya merusuk, nafek. Jangan baru 1-2 ilmu udah maju baik, hati-hati jangan sembarangan pada sesuatu hal yang kita memang udah tahu sadar diri, insya Allah. Makanya dengan ilmu insya Allah kita akan lebih baik, semakin sadar diri. Kalau kita mengaji bahaya, nggak ada yang bilang-bilangin, nggak ada yang ngelingin. Rasa kita doang benar, ternyata salah. Belum lagi bicara akhlak, belum lagi bicara adab. Masya Allah, ilmu itu nggak cukup ya. Yang kita ucapkan nggak cukup kita lakukan secara syariat itu, tapi ada lagi nanti yang harus kita ikutkan, yaitu akhlak, adab, itu sama. Semakin kita ngaji, semakin kita untuk itu dilakukan. Mari kita ngaji, semakin kita nunggu. Itu namanya ilmu ya. Yang nama kalian, jam 10 dan sekitarnya malam hari ini, sekitarnya. Kemudian semangat. Yang maknanya ketinggalan, tanya sama temennya, tanya sama guru-guru, tanya sama yang lainnya, supaya maknanya jangan sampai ada ketinggalan. Sebelumnya ini ada saya tadi tulis doa, ya nanti yang mau ngapalin doa tambahan dari Rasulullah di mulut. Saya akan baca nanti diikuti. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan layatan wa na'iman la yanfad wa qurrata ainin la yanqati' wa murafiqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi ala jinani khulfi. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata ainin la yanqati' wa murafiqatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi ala jinanil khuldi. Nanti kalau diganti itu banyak, Allahumma inna nas'aluka,
kalau itu banyak. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Kalau itu banyak. Kalau itu sendiri, pakai dulu sendiri. Sedengin dulu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurratan 'ainin la yanqati' wa muraqibatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam di ala jinanil khuld. Itu. Kalau yang mau tinggal dipotong cekrek, karena mau enggak diusir ya, tinggal dipotong ini. Itu ada tuh di Sabiratul Najah di tengahnya salahnya ada doa ini. Apa doa yang mau diapalin. Dalam hal doa pun sama ya, dalam hal doa dia tanya-tanya, masih ragu tanya. Dalam hal sholawatan pun yang masih ragu tanya. Jangan nanti pakai speaker sholawatan dengerin udah apa udah. Lapatnya banyak kebuang. Lawatan yang udah umum banget, kalau kita belum lihat tulisannya bisa jadi itu salah. Kata kita bener, udah pede habis. Ini dengerin kan salah semua dibaca. Untung kalau di sini mah ya Pak Jumair ya, untung di sini mah biar terima mah. Kalau salah sering disentak. Jangan sampai. Jadi apalagi udah pakai speaker. Kalau kita belum yakin banget, belum melihat tulisannya hati-hati. Termasuk itu doa, termasuk selawatan, termasuk apa baik? Tidak. Yang kudunya orang amin, akhirnya kagak amin. Karena mikirin apa yang kita baca. Betul? Kita ada yang bermanfaat, mari sama-sama kita baca. Terima kasih. Rabbi ba'ana bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa isna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi ba'ana bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa Nafi'in qaribatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Syafa'atan sallu alaihi wasallam taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa maaf wallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.